Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah alladzi anzala al-Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ma'asyiral kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah senantiasa kita tetap dalam curahan rahmat, redha, naungan kasih sayang dari Allah. Kembali kita memuji atas keagungan dan kebesaran Allah. Demi Allah, hidup dan mati kita itu dalam genggaman kekuasaan Allah. Matinya kita itu bagi Allah tidak membutuhkan sebab. Hayat tersyariat bagi kita itu memiliki sebab, sakitlah, sebab dan sebagainya, tetapi bagi Allah tidak butuh sebab itu. Lantaran hidup dan mati kita itu dalam genggaman kekuasaan Allah, maka setiap sang penceramah, setiap mubaligh, di awal ceramah beliau mengajak kita bertasyakur kepada Allah, bersyukur, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar syukur. Dalam artian kata yang lain, kita berupaya selalu memperbaiki amal ibadah kita dan memperbaiki hubungan sesama kita manusia. Amal ibadah yang kita kerjakan itu jangan pernah kita merasa cukup, jangan pernah kita merasa bangga, jangan pernah kita merasa puas. Karena seandainya bagaimanapun hebatnya kita ibadah, salat tidak pernah tinggal, puasa rajin, zakat, infak, sedekah, ibadah kita luar biasa. Tetapi kalau hubungan sesama kita manusia dengan keluarga berpecah belah, geluh di masyarakat tukang gaul, tukang pengacau, mempecah belah, sikut sana sikut sini, maaf, ibadah yang dikerjakan itu nol nilainya di sisi Allah. Sebaliknya, bagaimanapun harmonisnya hubungan sesama manusia, dengan keluarga selalu menjalin silaturahim, hidup bermasyarakat sosial tinggi, tetapi kalau tidak beribadah kepada Allah itu juga nol nilainya di sisi Allah. Kepena maka geluh hendaklah dua hal hukumnya wajib kita jaga. Hablum minallah, hubungan kepada Allah, yaitu berubudiyah, beribadah, menyembah kepada Allah itu harus sesuai dengan tuntunan syariat Allah.
Maka tidak boleh kita ibadah kepada Allah itu menurut akal pemikiran kita. Tidak boleh kita ibadah itu menurut enak hati perut kita saja. Maka sebuah kaidah berkata, apabila akal pemikiran kita itu bila bertentangan dengan syariat Allah, maka akal pemikiran kita itu dibelakangkan dan dikedepankan syariat Allah. Dan yang kedua yang wajib kita jaga, hablum minanas, hubungan sesama kita manusia, yaitu menjaga silaturahim satu dengan yang lain. Salawat merangkaikan salam kita hadiahkan pahala kepada junjungan alam, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Endang gotuuna kita jamaah Jumat 30, 40, 50, 60 tahun, bahkan sebahagian kita melebihi 70 lebih. Begini sudah lama ya kita hidup. Berapa kalikah sudah solawat kita itu sampai ke Nabi Muhammad? Berapa kalikah solawat yang kita bacakan itu sudah dibalas oleh baginda Rasul? Kalau selawat yang kita bacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad hanya sebatas mulut saja, yang tidak mengetahui kepada mana tagelan selawat itu, ibaratkan mendekatkan paham ketika kita mengirimkan paket. Kita kirimkan paket, kita kirimkan barang yang alamat kita kirimkan itu tidak jelas. Kita kirim riris andari, alamat si kita tuju riris yang kita kirimkan itu enggak jelas. Kira-kira lemang yang kita kirimkan itu, paket yang kita kirimkan itu sampai apa enggak? Tentu tidak. Tetapi kalau alamatnya benar, alamatnya tetap, maka paket kita, kiriman kita itu nyampe. Ketika nyampe kepada yang kita kirimkan itu, orang yang menerimanya akan ucapan terima kasih, maka kembali kepada kita. Lalu di saat kita membaca selawat untuk junjungan alam, untuk Nabi Muhammad, bagaimana kita menyampaikan selawat kepada Muhammad sementara Muhammad tak kita kenal? Muhammad tak kita tandai, Muhammad tak kita tahu. Yang kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Muhammad yang mana? Muhammad ayah, Muhammad hantu dia pelak, hantu anda pelak, hantu kita pelak, Muhammad dia penakau. Maka kenalilah Muhammad itu awalnya, akhirnya, zahirnya, batinnya. Di saat kita melantunkan selawat, kembali kepada kita, kita akan merasakan dahsyatnya selawat itu. Tak perlu ayak-ayak nangis. Sekali kita baca selawat, tapi merasakan zuknya selawat itu. 1000 kali kita selawat, capek. Lalu kita mendelok, kadung bah senjata, aku pembah senjata, aku peluru kumbah dalam 1000 peluru, kadu sebuah 1000 peluru saya tembakkan, tapi tidak satu burung pun kena. Kadu sebuah peluru, kadu tembakkan sebuah peluru ni natak na anu. Kira-kira mana mauan kita 1000 peluru yang tidak berhasil daripada satu peluru tapi tetap tepat sasarannya. Itu ibadah. Ibadah banyak tapi kosong. Jemaah yang dimuliakan Allah, kenali Muhammad itu, kenali Allah itu. Maka disebut awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Kata ulama kita, taraf mengenal Allah, tingkatan ma'rifatullah itu ada 3. Kalau salah satu di antara 3 ini tidak ada sama kita, maka jelas kita tidak mengenal Allah. Yang pertama dikatakan tingkatan mubtadi, tingkatan awam, tingkatan awal, tingkatan dasar. Orang mengenal Allah melalui sifat aqaidul iman. Orang mengenal Allah melalui sifat 20 yang dicetuskan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Dekune kita
tidak mengetahui, tidak mempelajari, tidak memahami akaidul iman. Kune bantu tak tetok sifat 20. Sementara melalui akaidul iman itulah mengenal Allah tingkat dasar, tingkat paling teruk, dan tidak ada paling rendah dari situ. Bagaimana tingkatan kita mengenal Allah? Padahal kata Rasul, awaludin, awal agama itu, pertama yang dikatakan agama itu ma'rifatullah. La tasyi'u ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Itu makanya wakidah kalau mau buat ibadah tapi tidak berbekas ibadah kita. Kenapa? Sombong dengan ibadah. Ada top tingkat ibadah. Konon tule orang yang tak mau ibadah. Konon tule orang yang tak mau belajar. Itu tingkat dasar. Bagaimana kita, istri kita, anak kita, senino kita, tuang kita, kela kita, kepu kita yang tidak tahu itu, yang akhirnya ucapan asyhadu an la ilaha illallah sebatas mulut, bang baba, tak sedikit pun masuk ke dalam syahadatnya itu. Kenapa? Tidak dia kenal Allah. Pengakuan illallah itu tak kenal. Kenapa? Tak mau belajar. Kenapa tak mau belajar? Sibuk. Itulah nanti kita hadapkan kepada Allah. Kenapa? Sibuk ya Allah. Kaya sembahyang, sibuk Allah sempos. Kaya belajar ilmu agama, sibuk Allah sejuma. Itu nanti kita lontarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan awal mengenal Allah itu melalui aqaidul iman yang 50 atau disebut dengan sifat 20. Tingkatan yang kedua disebut dengan tingkatan muntawasit. Tingkatan yang kedua mengenal Allah setelah dia dari aqaidul iman, dia mengenal Allah dari wujud dirinya. Dia mengenal Allah dengan wujud dirinya. Kenapa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal hakikat dirinya, pasti, bukan serasa-rasa. Dalam ilmu balaghah, qad masuk fi'il madhi itu berfaedah tahqiq. Pasti dia kenal Allah, pasti dia kenal Rabbnya. Itu maka kebanyakan kita hari ini cerahkan sepuluh tapi tak paham. Kira-kira jema kita model begini. Si kita cerahkan ni kita tak mengerti, si kita cerahkan kita tak tahu. Contoh, mengucapkan Allah semua kita tahu Allah, tapi kita tak mengerti. Allah murka, kau sebut aku tapi di hatimu bukan aku, kata Allah. Itu golongan orang munafik. Kau sebutkan namaku tapi di hatimu tidak ada aku, maknanya hati kita kosong dari Allah. Itu tingkatan kedua, ma'rifatullah, mengenal Allah baik dalam kehidupan atau dalam penyembahannya. Mengenal Allah setelah dari aqaidul iman, dia mengenal Allah itu dari wujud dirinya, dari hakikat dirinya berdasarkan hadis qudsi tersebut. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Maka wajah orang alai makin mengetahui diri. Betul. Karena kalau orang yang kenal dirinya, tahu dirinya, sungguh pasti dia tidak akan berlaku sombong di atas dunia ini. Tak akan angkuh, malah berkhil, malah bertakabur. Itu kalau orang yang sudah kenal pada hakikat dirinya. Tingkatan yang ketiga mengenal Allah itu disebutkan tingkatan muntahi. Tingkatan yang tertinggi para wali Allah, para mursyid. Bagaimana dia mengenal Allah? Dia mengenal Allah bukan dari wujud dirinya. Dia mengenal Allah bukan dari hakikat dirinya, tetapi dia mengenal Allah dengan Allah sendiri. Arabtu Rabbi bi Rabbi. Jamaah yang sama-sama kita dimuliakan Allah. Kune keadaan kita sendah. Bisakah ibadah kita membeli surga Allah? Oh, jauh. Sanggupkah ibadah kita menyelamatkan kita nanti di saat malam yakhar itu,
Di saat nyawa kita berbolak balik kita sanggup tak? Jauh. Semua menyelamatkan kita, memasukkan kita ke surga, itu semua rahmat Allah. Jadi disampaikan, kalaulah rahmat Allah menyelamatkan kita, kalaulah rahmat Allah yang memasukkan kita ke surga, lalu untuk apa ibadah kita kerjakan ini? Sembahyang ni kan kai, puasa ni kan kai. Nah, ibadah si kita bahari ni, wahai jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, itu hanya merupakan asbab mendapatkan rahmat Allah, asbab mengundang redha Allah. Apabila ibadah yang kita kerjakan itu mengandung nilai ikhlas di dalamnya. Ikhlas barang mahal, ikhlas mudah dicerahkan, sulit untuk praktekkan bila kita tidak tahu tentang ilmu ikhlas, bila kita tidak tahu apa itu ikhlas. Ikhlas amis itu, ya betul, mudah kita ungkapkan itu ikhlas. Maka apabila kita sudah ma'rifah dengan Allah, mengenal dengan Allah, itu diseru dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Itu wahai orang beriman. Kenapa orang beriman diseru? Bukan nas, bukan manusia. Wahai segala manusia, masuklah engkau dalam Islam. Bukan, tapi amanu. Karena amanu tadi, iman tadi sangkutan hati kepada Allah. Kalau hatinya kosong kepada Allah, maka amanunya, imannya masih laksana puih yang terombang-ambing di atas lautan. Maka orang amanu, orang yang beriman yang mantap, imannya benar, imannya yang diakui oleh Allah dan Rasul, baru disuruhkan udkhulu fis-silmi kafah, masuk dalam Islam secara keseluruhan, ulang setengah-setengah, ulang tanggung-tanggung. Denangan kita bahagia dunia akhirat, denangan kita selamat dunia akhirat. Kalau ingin kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, maka masuklah keislaman itu dengan secara keseluruhan. Akhirnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah cukup kita berhenti dalam Islam yang keseluruhan? Tidak. Allah SWT menyambungkan firman-Nya. Kata Allah, ini yang paling bahaya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ini jangan kau ikuti, jangan kau dengarkan, ulang kita lengongkan bisikan-bisikan syaitan. Syaitan itu apa? Syaitan itu sebuah lembaga, syaitan itu sebuah pamflet, sebuah nama yang terisi di dalam syaitan itu dari dua golongan, minal jin wal ins, dari golongan jin dan manusia. Syaitan itu sebuah nama yang bermaknakan menggoda, penggoda. Seperti contoh kita katakan simpang tempat. Simpang tempat itu sebuah gelar, sebuah label, sebuah pamflet yang isi simpang pakda bermacam-macam, lorang Jawa, lorang Gayo, lorang Alas dan sebagainya. Syaitan itu sebuah nama yang isinya dari dua golongan, jin dan manusia. Apabila manusia engkau penggoda termana untuk melakukan maksiat, itu syaitan. Apabila manusia menggoda kawannya, menghasut kawannya, menghasut saudaranya, katakan mau pecah belah, menyebarkan fitnah, menyebutkan aib orang lain, itu setan. Karena penggoda, setan itu penggoda. Wujud setan itu dari golongan jin manusia. Kadang-kadang kita terfikir bakal ke TV setan itu ngetanduk, bergeda gini gitu. Oh, itu tahayul. Manusia setan kalau dia menggoda orang berbuat maksiat. Bapak ini kalau main judi, bapak ini kalau minum tua, bapak ini kalau narko, itu setan. Karena sifat penggoda yang lengket pada dirinya. Setan itu siapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Ini benar musuh tak? Musuh yang nyata bagi kita itu. Oh, you senina tak musuh tak? Oh, you ada wancut tak musuh tak? Oh, you tetangga tak musuh tak? Musuh sebenar-benarnya adalah setan. Maka Islam yang kita miliki hari ini, Islam yang kita akui menjadi
pengikut kita, ikutan kita. Maka menda kesempatan emas diberikan Allah kepada kita. Terus kita perbaiki diri kita, terus kita perbaiki ibadah kita, kita perbaiki. Jangan pernah kita merasa puas dan cukup. Artinya selalu senantiasa kita setiap hari terus bertubu ila Allah, taubatan nasuha. Demi Allah, masa pengkok jemu pesina berdosa. Apa seluruhnya kita dah berdosa selain baginda Rasul? Sebaik-baik manusia itu ketika dia melakukan dosa dan cepat-cepat dia beristighfar mohon ampun kepada Allah dan dia berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi. Jeritan orang pendosa minta ampun kepada Allah jauh disenangi Allah daripada 1000 suara ulama yang sok. Dempik kalau berdosa minta ampun tengah bumi terbekat Allah, disenangi Allah suara ni daripada 1000 suara tengku si jahat, suara tengku si penjilat. Jauh disenangi Allah itu. Maka jangan bangga dengan serban kita. Di mata Allah semuanya kita itu tidak ada bedanya. Yang membedakan kok hati kita ini. Bagaimana dengan Allah hati kita? Ada hubungannya atau tidak? Ada ketergantungan hati kita? Bersih hati kita atau tidak? Jamaah juga sama-sama ke dalam Allah. Intinya tidak ada lain untuk dosa kita supaya tergugur, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan untuk banyak sikap dan manfaatnya bagi kita semua.